Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus, kita butuh ILDP. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Iya, karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak Putri sebagai jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Iya, mungkin Mas Pipin nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini hal sederhana sebetulnya. Oke. Nah, di sini menurut saya ada adegan yang sangat lucu sekali ya, yaitu perbandingan antara ketika belusukan Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Di sini menurut saya sangat berbeda jauh sekali. Yaitu di sini Ganjar Pranowo ketika belusukan bertemu dengan warga, bertemu dengan masyarakat sangat original sekali. Coba dibandingkan dengan Pak Prabowo Subianto di sini. Ya, walaupun di sini Pak Prabowo nampak sendirian dan bahkan juga tidak didampingi oleh banyak ajudan, tetapi di sini saya rasakan sangat berbeda sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Cynthia. The love can be seen in the welcome. Asal bukan Prabowo, Bapak ini nggak terbiasa masuk ke gubuk. Ya, di sini menurut saya sangat berbeda sekali dengan Ganjar Pranowo ketika belusukan di sini. Nah, di sini terlihat tidak ada jarak sama sekali ya Ganjar Pranowo ketika bertemu dengan warga di sini. Nah, di sini kalau dilihat dari Pak Prabowo Subianto di sini, bahkan menurut saya sih ada sesuatu yang dikondisikan. Di sini terlihat ketika Pak Prabowo Subianto mengetuk pintu. Nah, di sini pun langsung dibuka. Wah. Nah, pantas saja ya di sini, yaitu membuat ya kemungkinan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga dari tim Pak Prabowo Subianto ya saat ini galau luar biasa. Karena apa? Karena ya kita ketahui kan pada waktu lalu ya Pak Jokowi itu terkesan membuntuti dari Ganjar Pranowo ya ketika berkunjung di sesuatu tempat. Entah itu dimanapun. Di situ tiba-tiba selang beberapa hari kedatangan Ganjar, di situ ada Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata di sini ada hasil survei internal dari TPN Ganjar. Ya, walaupun di sini Pak Prabowo yang unggul, ya tetapi tetap dikeluarkan. Nah, ini berarti sangat bikin deg-deg. Walaupun logistik sudah dikeluarkan semua, apapun sudah dilakukan, tetapi tidak mendongkrak, yaitu Pak Prabowo dan Gibran elektabilitasnya yaitu 50% lebih. Artinya di sini Ganjar dan Pak Prabowo Subianto ya pasti akan masuk di putaran kedua, yaitu di sini head to head lah antara Prabowo dan Ganjar. Nah, di sini yang paling membingungkan lagi, ya kalau kita ketahui dari media-media, dari Twitter terutama, di situ bahkan para pendukung calon nomor urut 1 dan nomor urut 3, di situ bahkan juga menggunakan hashtag pada waktu lalu yaitu asal bukan Pak Prabowo Subianto. Nah, bisa jadi di sini ketika besok misalnya, yaitu di putaran kedua, Prabowo dengan Anies ataupun Prabowo dengan Ganjar. Misalnya, besok putaran kedua Prabowo dengan Anies, pasti pendukung dari Ganjar Pranowo akan masuk ke Anies Baswedan. Begitu juga sebaliknya, bila Pak Prabowo dan Ganjar masuk di putaran kedua, pasti mayoritas pendukung Anies akan masuk ke kubu Ganjar Pranowo. Di sini sungguh tidak bisa diprediksi pemilu kali ini. Padahal dulu itu, misal kalau Pak Prabowo Subianto dan Ganjar masuk di putaran kedua, pasti pendukung Anies akan masuk ke Pak Prabowo Subianto. Tetapi saat ini terlihat sangat berbeda sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Saya yakin semua paslon pasti punya survei internal, karena begitu tingginya ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga survei yang ownernya biasanya adalah konsultan politik paslon tertentu. Survei internal ini menjawab, kenapa paslon nomor 02 yang katanya sudah di atas angin, sudah digelontorkan logistik yang sangat luar biasa, dengan pengerahan kekuatan aparat di mana-mana, masih panik aja melihat sikon sekarang. Putaran kedua adalah keniscayaan, dan disanalah pertarungan sebenarnya, karena dua paslon yang bertarung akan punya dukungan yang sama-sama besar. Ya, jadi di sini kemungkinan akan semakin panik. Ternyata hasil survei di sini yaitu Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo ya
selisih sangat tipis sekali. Pak Prabowo Subianto mendapatkan 41,1% dan Ganjar memiliki elektabilitas 37% dan Anies Baswedan 21,7%. Dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari UST. Putaran pertama cuma pemanasan ya, Bang. Yuk, mirip Pilgub DKI 2017 ya. Pada waktu lalu di Pilgub 2017 yang lalu ya, menempatkan dari lembaga survei manapun di situ Ahok yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan Anies yang ketiga kalau tidak salah. Tetapi di putaran kedua semua berbalik, yaitu Anies memenangi pada konsentrasi Pilkada 2017. Wow, tetapi dengan berbagai cara dilakukan. Nah, di sini bahkan juga ada video rame ya ketika pada waktu lalu SGIE dipertanyakan ke paslon nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar. Di situ bahkan juga tidak mengetahui arti dari SGIE. Tetapi di sini jubir TKN dari 02 ketika ditanya ILDP di situ bahkan juga tidak bisa menjawab. Padahal ILDP di situ ya bahasa yang sangat umum sekali digunakan oleh para pakar-pakar. Seperti ini videonya. Soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri, ini sebenarnya istilah-istilah biasa. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus kita butuh ILDP? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Iya, karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak Putri sebagai jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Iya, mungkin Mas Pipi nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini hal sederhana sebetulnya. Oke, tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Bahkan membawa acaranya atau presenter di sini bahkan tahu, tetapi jubir dari TKN 02 ketika ditanya ILDP bahkan tidak bisa menjawab. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Viral tim 02 nggak berkutik saat dibalik ditanya soal singkatan. Mungkin karena ini artinya akhirnya KPU bikin aturan baru. Singkatan harus diluruskan moderator. Sepertinya KPU mencegah hal ini terjadi pada Prabowo dan Gibran. Setelah MK, para menteri sekarang Bawaslu dan KPU pun terkesan membantu paslon 02. Kalau menurut saya, kalau kata-kata singkatan seperti ini diteruskan, kemungkinan Profesor Mahfud MD lah juaranya kemungkinan. Kalau untuk mengeprank atau mempermainkan lawan debatnya, kemungkinan Pak Mahfud MD ya pada waktu lalu juga bahkan akan ya bisa mencari istilah-istilah rumit sehingga paslon-paslon lain tidak bisa menjawab. Tetapi bukan itu intinya. Di sini suatu pertanyaan itu seharusnya sama-sama bisa diperlihatkan ke publik bagaimana pertanyaan dan juga jawabannya. Tetapi kalau pertanyaannya saja publik tidak tahu, apalagi ketika mendengar jawaban hal tersebut pasti juga akan sangat membingungkan. Jadi menurut saya ya seperti itulah. Jadi jangan pakai istilah yang kemarin SGIE dan atau apapun. Nah dari sini jubir 02 lebih pinter ibu-ibu posyandu di kampungku. Di sini ya KPU lagi saya jadi bertanya-tanya, ketua KPU kok seperti anak magang ya, simak klik berikut. Ya seperti itu. Jadi menurut saya ya seharusnya sudah dihilangkan lah pada waktu lalu ya, yaitu singkatan-singkatan seperti ini dan lain sebagainya. Lebih baik ya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung pada waktu lalu ya, lebih baik menyebut nama-nama ikan ya, kurang lebih seperti itu. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.